Ya, kita akan ngecek secara berkala ya. Ketika kita mempunyai bahan buncit sisir, kita harus cek secara berkala seperti ini. Nih, apa yang akan kita lakukan? Yuk, simak selengkapnya. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman Plancraft DIY selama ini telah mensupport channel ini sehingga semakin berkembang, dan pastinya semoga video-video dari Plancraft DIY bermanfaat ya. Di sini ada bahan buncit sisir. Nih, lihat, ini sudah lumayan subur ya. Sudah lumayan subur dan kita harus segera untuk menghilangkan tunas-tunas yang seperti ini, kemudian mengontrol ini. Ini ada tunas-tunas baru, sulur-sulur baru, ini mau diapakan? Yuk kita lihat berikut ya. Lihat lebih dekat. Nah, misalkan di sini ada tunas-tunas baru seperti ini. Ini harus kita potong ya. Walaupun fungsinya ada beberapa memang ya. Ini nanti agak kering, kita bisa mempertahankan ya, tapi jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu besar. Kenapa? Karena ini ketika terlalu besar, nutrisinya ini nanti akan tertuju pada tunas-tunas yang baru ini, yang atasnya nanti akan kalah ya, menyerap nutrisinya akan kalah dengan tunas-tunas yang baru. Makanya untuk tunas baru itu biasanya cepat subur, cepat gede ya, cepat gede. Kenapa? Karena tadi akan menang untuk menyerap nutrisi-nutrisinya. Ini kita akan potong saja. Kita potong ya. Kalau sudah terlalu besar nanti malahan ini akan mengalahkan serapan nutrisi dari cabang atau anak cabang yang akan kita biarkan tumbuh subur. Nih, ini sudah. Kemudian perlakuan yang kita lakukan untuk yang atas. Di sini kan ada banyak sekali sulur-sulur baru ya. Kalau misalkan kok dirasa ini penting nanti untuk percabangan, ya udah kita biarkan. Tapi kalau misalkan kok sudah terlalu besar atau sulurnya ini munculnya di ujung, padahal itu sudah terlalu besar atau sudah kita tidak memerlukan untuk pembesaran, lebih baik kita potong seperti itu. Contohnya ini ya, kita tengok lebih besar lagi. Contohnya yang ini kan terusan, sulur ini terusan dari percabangan yang ini. Ini saya anggap sudah cukup untuk percabangan yang ini, nggak akan jadikan untuk percabangan yang lebih besar lagi, maka akan saya potong, nggak masalah. Nah seperti itu ya, akan saya potong. Atasnya juga sama, yang ini dari ini ya, cabangan yang ini kita potong. Nah, beda kasus dengan yang ini ya. Ini sulur 1, 2, ini muncul pada anak cabang. Nah ini kita bisa jadikan untuk perantingan. Jadi nanti kita bisa potong, jangan potong mentok di sini ya. Jangan potong mentok di sini. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan ini nanti sebagai anak cabang yang akan menumbuhkan perantingan-perantingan baru. Maka kita potong menyisakan 3 mata tunas ya. Ini ada 1, belakang 1, ini 1. Kita akan potong di sini, menyisakan 3 mata tunas. Nah, ini juga sama, menyisakan 3 mata tunas, berharap nanti di sini akan ada perantingan ya. Saya tidak mengawati ini karena sudah ini termasuk ke ranting ya, sudah masuk ke ranting, karena di sini cabang, masuk ke anak cabang, di sini ranting. Nanti bisa menumbuhkan untuk anak ranting di sini.
ya. Beda kasus lagi ya yang ini kita potong saja mentok nggak masalah. Nah itu ya. Kemudian di belakangnya juga sama, yang ini juga sama. Ini kan dari cabang, ini dari terusan cabang ya. Ini kita potong saja nggak apa-apa ya. Oke, kita akan cek yang lainnya juga ya. Ini juga sama, nggak kita pakai. Yang ini juga sama, nggak kita pakai. Yang ini juga sama, akan kita pakai. Kemudian untuk yang ini juga sama ya, ini nggak kita pakai. Nah, atasnya ini saya biarkan saja, yang paling atas ini loh. Nah ini saya biarkan. Kita akan membuat untuk terusan batang ini ya. Ini kan terusan batang sampai ke sini ya. Ini saya biarkan saja supaya besar, kita biarkan saja. Kemudian yang ini kita potong saja ya. Jadi agak kelihatan ya. Kemudian yang ini kita dekatkan lagi. Ini adalah cabang dan ini anak cabang. Nanti akan kita arahkan. Kalau yang tunas-tunas seperti ini nanti akan kita arahkan menjadi anak cabang dari cabang yang ini. Begitu juga untuk yang ini. Nah untuk yang ini juga sama ya. Ini ada anak cabang, ini nanti berarti jadi ranting. Ini nanti akan kita arahkan. Makanya kita nanti akan wiring saja, dan tidak akan saya potong dulu. Saya akan wiring sampai benar-benar mapan, kemudian baru kita potong seperti itu. Kalau yang di belakang ini, yang ini kita akan potong saja. Nah berarti ada 1, 2, 3 yang akan kita arahkan ya, kita kawat. Nah
Oke ya, kita sudah lewati yang atas sama yang bawah. Nah, usahakan ya ketika kita wiring ini mata tunas jangan sampai tertutup, karena ini mata tunas yang akan kita pakai. Kalau misalkan ini jadi cabang, berarti ini anak cabang dan ini calon mata tunas dari perantingan. Oke ya, jangan sampai tertutup. Yang atas juga saya sudah untuk membuat apa namanya ini ya. Nah, ini juga mata tunas ini tidak tertutup, karena ini yang akan kita pakai nanti untuk perantingan. Jadi kita arahkan yang ini. Oke ya, kita arahkan. Ya, cukup gerakan yang sederhana saja ya, nggak usah terlalu ekstrim dulu. Yang penting nah di sini, karena di sini atasnya ada untuk cabangnya, maka di sini agak sedikit ke kiri. Nah, di sini jadi untuk anak cabang ini tidak tertutup oleh bagian atasnya. Dan kalau dilihat dari samping juga ya, nggak kurus untuk bonsainya. Kemudian yang ini ya, kita arahkan. Juga nggak terlalu ekstrim, cukup kita tekuk pelan-pelan saja ke samping ya. Nah, di sini yang kita harapkan ini akan mengisi kekosongan kalau dari sini ya, mengisi yang di sini. Nanti kita press kok, nggak terlalu panjang seperti ini. Nanti akan kita press di sini ya. Kita press, ini kita press, dan ini kalau misalkan terlalu panjang ini bisa nanti kita press, ini jadikan jadi terusan aja, apa-apa ya. Ini diharapkan kan segini ya panjangnya ya, berarti ini agak sedikit di atasnya. Nah, seperti ini kita lihat dari jauh. Ini memang agak agak rimbun, nggak masalah nah, kita lihatnya seperti ini. Oke ya, kalau misalkan kalian takut untuk bahan bonsai sisir untuk mati ranting, kalau sisir sih nggak begitu ya, tetapi kalau misalkan kayak ulmus atau apapun itu, ketika kita wiring jangan dulu langsung dipotong, kita biarkan saja dulu lah 3 hari boleh, nanti kita potong supaya mapan dulu ya, takutnya nanti ini malah mati kalau terlalu ekstrim. Tapi kalau seperti saya tadi cuma menekuk sedikit saja sih, ini saya rasa aman, cuma menekuk sedikit saja, ini aman ya. Beginilah untuk cara kita dalam penanganan bahan bonsai sisir ya. Jadi ketika ada sulur-sulur yang memanjang, kita kontrol apakah itu sebagai terusan untuk batang, atau sulurnya muncul di ujung batang yang kita potong, atau munculnya pada dekat dengan pangkal batangnya. Kalau dekat pada pangkal batangnya seperti ini, kita bisa wiring. Tapi kalau misalkan munculnya sulur kok di ujung batang yang sudah kita potong, itu tergantung kita ya. Kalau misalkan ingin memperbesar lagi ya kita teruskan, nggak masalah. Tapi kalau dirasa itu sudah cukup besar, lebih baik dipotong saja. Oke ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.